Ustadz, bagaimana mendidik anak yang sudah kelewat fase? Karena saya baru mengenal sunnah, kurang ilmu, anak sudah remaja, susah diatur, sekolahnya di pondok, tapi tetap susah diatur. Di usia dia sudah besar, maka anak itu sudah mengerti sebenarnya secara umum baik dan buruk. Tinggal bagaimana orang tua berani, punya waktu dan punya ilmu untuk mengkomunikasinya kepada anak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti kenal misalnya Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz siapapun yang sudah lewat di sini, di mana kita semua ini adalah produk orang tua zaman dulu, di mana kajian parenting gak ada, misalnya. Tapi pertanyaan, apakah semuanya jadi orang bejat di zaman sekarang? Tidak, masih banyak orang baiknya. Artinya, meskipun mungkin di zaman kecil kita dulu ada yang salah dalam pola pendidikan, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Maka di usia dewasa, kita menghadapi anak bukan hanya dengan marah, ibu-ibu, tetapi berusaha untuk berkomunikasi dan duduk bersamanya. Mungkin susah tapi harus dilawan. Melawan ego kita sendiri. Saya beri contoh. Saya punya kakak kandung, yang kakak kandung dulu tidak seperti dia sekarang. Kakak kandung dulu, misalnya gini, dia maunya adalah nonton TV. Tapi sejak saya ngaji, saya pindahkan TV ke loteng, sehingga dia agak kesulitan untuk nonton. Dia maunya nonton bola tengah malam. Yang dia kesulitan kalau di rumah nggak ada temennya. Ya, sementara misalnya di rumah sudah disimpan TV-nya. Dia inginnya hidup bebas, tidak ada larangan, tidak dilarang riba, tidak dilarang kerja sana sini. Tetapi setiap kali dia mau pulang, dia mesti dapati marahan ibu saya. Misalnya kalau dia pulang tengah malam, mama nanya, "Kamu dari mana?" "Kenapa sih kamu pulang tengah malam? Kamu dari mana sih?" Akhirnya, suatu hari saya bilang sama ibu saya, "Mak, sepertinya kita dengan pola komunikasi seperti ini tidak akan membuat dia jerah. Tidak akan membuat dia lebih baik. Karena seolah-olah kalau dia pulang itu mama gak mengharapkan." Kan kata-kata, "Kenapa sih? Dari mana sih?" Itu seolah-olah kamu gak usah pulang aja sekalian gitu. Nah, saya bilang gini, bisa nggak kita rubah mulai hari ini? Kita bilang gini, kalau dia pulang, "Kamu sudah makan, Nak?" "Sudah makan apa?" Menunjukkan ada perhatian dan keinginan dia pulang lebih awal dan makan sama-sama. Dan itu akhirnya diterapkan ibu saya. Saya pun membantu dengan kalau sarapan pagi, saya tanya, "Kak, mau sarapan apa?" "Saya bikin telur, mau kah?" Dibikinin pakai roti misalnya. Nah, akhirnya lama kelamaan dia sudah mulai betah di rumah. Ketika dia betah di rumah, ada banyak dakwah yang saya bisa salurkan kepada dirinya. Sedikit demi sedikit dia lama-lama dengar pengajian, mama saya ngajak ke kajian saya, lama-lama kakak saya ngikut, lama-lama sering dengarkan kajian, lama-lama berubahlah dia seperti dia yang sekarang. Ikut ngaji, meninggalkan riba, karena dia dulu kerjanya di bank, di leasing, pindah-pindahnya hanya seputar itu. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki meskipun anak sudah dewasa. Tinggal komunikasi kita yang bagaimana. Bapak saya dulu sering mendudukkan kami anak-anaknya di ruang tamu. Atau habis sholat. Kami duduk, bapak duduk, kemudian bapak ceramah, bapak ngomongin kami, nasihatin kami. Kalau kami mau pergi kuliah dulu, misalnya dari Balikpapan, mau meninggalkan Balikpapan, pergi ke Jogja, kami didudukkan dulu sebelum berangkat. Sebelum meninggalkan rumah, didudukkan di ruang tamu. Lalu bapak memberi pesan, "Hati-hati pergaulanmu, di luar sana banyak teman yang jelek, hindari rokok, hindari narkoba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan mencontek, jangan lupa sholat, kuliah yang rajin, dan lain-lain." Jadi ditanamkan kepada kita nilai-nilai. Gak ada kata terlambat, ibu-ibu.